Yo, selamat malam, sahabat Advance. Kembali lagi hadir ya untuk kita membahas saham-saham yang viral. Luar biasa hari ini, sesuai dugaan dan perkiraan, di mana IHSG volatilitasnya cukup tinggi. Tadi Brent tiba-tiba bangkit, ARA ditutup closing merah lagi ya. Begitupun beberapa saham lainnya, dan hari ini banking juga menopang IHSG walaupun banking masih sifatnya technical rebound teman-teman. Masih sifatnya technical rebound ya banking ini. Masih kita bisa manfaatkan setiap harinya untuk trading ya. Beberapa saham juga cukup menarik hari ini yang top aku Darmologi, ada SCMA, HIL, TPIA, MBMA juga hari ini nyampai 700 ya. Kalau teman-teman yang sudah punya tinggal pasang trailing stop aja untuk MBMA, kemudian ada Jepin, cuan lagi dan lagi cuan ya. Karena mengikuti Om PP Group, kemudian ada Elsa, Elsa juga masih cukup menarik, tapi kalau yang belum punya tinggal tunggu merah aja. Tekim, Java, ESA, BSSR, Cyber, INKP, Cimori, Adaro, kemudian ada Doit, dan Hoki. Sedangkan untuk top akun non-retail hari ini, Persino BDM ya, itu ada di TOTL, Adaro, Java, KKGI, Maha, kemudian Juan, SCMA, PSSR, kemudian HIL, INKP, Esesia, MBMA, TPMA, dan Cimori. Cepin Silo, dan sebagainya lah. Sedangkan top akun foreign ya, ada Java MBMA luar biasa ya. 5 hari kemarin MBMA top foreign terus, makanya nggak heran ya ketika merah adalah peluang MBMA ini. Karena di sini kelihatan sekali ya teman-teman, bagaimana dia membuat ya di sini bar hijaunya ini rata ini hijau full. Nah ini makanya saya favorit MBMA ini ketika koreksi itu enak banget ya. Tadi pagi sempat koreksi. Kemudian TPMA, kemudian ada Maha di sini. Yang hari ini tiba-tiba ya foreignnya akumulasi naik 10%. Kemudian ada Adaro, HDMR, kemudian ada Elsa, Cyber, Cuan, dan NCKN. Itu dia top akun foreign hari ini ya. Banking masih belum masuk top foreign ya. Ternyata banking belum masuk. Nah, untuk skenario komposit ISG masih sama ya. Kemungkinan akan sideways di sini, semoga aja sideways. Tapi tetap view saya dia akan masih bisa turun untuk nutup gap. Jadi upayakan kalau teman-teman yang punya saham pastikan masih di atas MA20 dan MA200-nya ya. Pastikan dia masih uptrend. Kemudian kalau yang udah floating profit jangan lupa dipasang trailing stop-nya ya. Jangan lupa dipasang. Itu dia. Untuk seminggu ini kemungkinan ISG akan bergerak di level 6.900 sampai 7.100-an ya. Semoga aja besok masih didukung lagi market hari ini ya. Karena hari ini ditopang oleh banking ya. Banking kalau udah sekali nopang lumayan ya. Hari ini rata-rata naik 4-5% ya. Nah itu enak banget sebenarnya. Kalau saya sih lebih menyarankan memang kalau mengingat kondisi ekonomi sekarang ini ya, banking itu malah lebih enak didagangkan. Dagang artinya apa? Trading kan. Kalau misalkan kita dalam ngambil posisi, kita dapat 4-5%, 10 kali aja, setahun ini kita bisa dapat profit 40% dari banking. Daripada menunggu lama, karena jujur ya, karena kondisi ekonomi, baik itu global dan dalam negeri memang masih kurang kondusif, ya kita dipaksa juga mengikuti kehendak market gitu. Nah ini aja malam ini Dow Jones merah lagi. Semoga aja besok ISG masih bisa tampil beda ya dengan banking. Walaupun koreksi-koreksi sehat aja dan Om PP masih menopang lagi dengan brandnya ya. Nah, ini ya rata-rata komoditas, komoditas koreksi, jadi bisa diperhatikan saham-saham yang koreksi namun masih ada bandarmologinya bagus. Kemudian malam ini yang naik cuma gold. Nah, sedangkan kalau kita lihat versi Stockbit untuk saham-saham yang top akum bandarmologi. Masih sama juga ya sektoralnya, masih sektor kayak kita bahas di kompor ya. Sesuai estimasi, sektor energi masih menjadi primadona juga ya. Hari ini juga lumayan. Ini untuk sahamnya bentar kita lihat. Hmm, 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 hmm.
Hari ini beberapa blue chip seperti Astra, Telkom semuanya kompak ya. ISG mau nggak mau hijau ya. Tapi brand menjadi momok mematikan ya. Penting brandnya jangan sampai ARB lagi aja. Neken banget soalnya dia. Nggak seru. Nah ini rata-rata komoditas ya. Coba kita cek lagi pertama PTBA. Yang top aku pandermologinya ya. PTBA. Ada PTBA di sini. PTBA ini memang typical dividend stock. Kudu sabar. Resisten terdekat di 2640. Kemudian ada MIDI. Kita cek MIDI. MIDI terdekat dia akan uji coba 416-nya. Kemudian ada Hill. Hill masih konsolidasi, tapi konsolidasinya di atas tidak terlalu. Ada Astra. Astra juga sama ya. Hari ini asingnya udah mulai BBAKRX ya. Terdekat Astra ini resistennya 4.600 akan diuji coba. Kemudian SCMA. CMA masih sama juga ya, sektor ini MTech Group, Tekno ya, Buka, MTech, SCMA, satu grup. Resisten terdekat 153, kemudian ada bank. Ini dia untuk kita lihat bank. Bank masih konsolidasi ya. Bank ini masih sideways aja pergerakannya kalau kita lihat masih sideways dia. Untuk bank. TPIA udah unstoppable, udah terlalu uptrend juga ya TPIA. Harus hati-hati juga ya. Kalau yang belum punya barang, udah main di ketinggian ya, harus siap stop loss. Kemudian ada Mark. Mark ini dari dulu bagus reponya ya. Mark Dynamic. Masih uptrend ya, masih uptrend. Marknya, Mark Zuckerberg. Dia mau breakout MA20-nya. Resisten terdekat ada di 980. Kemudian MNCN. Ini dia MNCN. MNCN masih di bawah MA20, masih sifatnya trading aja. 346 resistnya. Kemudian Unilever. Unilever terdekat akan uji coba level 3280. Kemudian ada Cefin. Cefin masih konsolidasi ya. Hari ini teman-teman Stockbit banyak masuk nih. Masuk satu video, tapi masih konsolidasi terdekat 510. Dia nunggu lagi goyang ya, saham-saham panin ini. Ditunggu goyangnya lagi, baru dia bisa naik-naik banyak. DSNG masih sideways, nggak menarik. DSNG, Telkom palingnya Telkom. Ya lihat Telkom. Telkom masih ini ya di MA20-nya, kalau dia breakout 3.000 aja bagus, dia bisa nutup gap di 3.070 kurang lebih. Asal dia breakout 3.000-nya. Nutup gapnya dia Saratoga. Saratoga terdekat akan uji 1570-nya. Masih di atas MA20. Kemudian ada cuan. Ada cuan ini, cuan. Terdekat akan uji coba level 8.800-nya. Tapi enaknya sih koreksi-koreksi ya. Tapi hari ini diakum lagi sama institusi ya. Susah lagi deh. Kemudian BMTR kita cek BMTR. BMTR sideways aja ya. Masih nunggu something kayaknya. Masih belum menarik. Bovin, mungkin saham emas kali besok ya. MDKA dan ini. Karena malam ini emas naik nih. SMGR cuma rebound sesaat aja, trennya masih sangat-sangat downtrend sekali. Untuk SMGR ini, wah gila masih downtrend, belum ada tanda-tanda naiknya. Masih cuma technical rebound, masih terlalu bahaya ya kalau untuk di hold lama-lama. Karena yang sahamnya di hold lama itu stabil di atas MA20 dan MA200 paling enak. Mattel juga masih konsolidasi sama kayak PPU sebelumnya, 630 masih belum berhasil ditembus ya.
Kemudian ada Cybertron. Cybertron kemarin diskon Jumat ya, wah luar biasa. 448 lagi resistennya. Auto ini baru-baru bangkit ya. Di tengah bangkit downtrendnya, kalau kita perhatikan di sini auto, namun dia harus breakout MA20-nya ya. MA20-nya di 2000 nih. Dia harus breakout di 2000, baru dia untuk perjalanan selanjutnya oke ya. Nah, ini dia akan breakout downtrend channel-nya. Nah, MBMA justru saya senang banget MBMA ini ya. Setiap beli merah, kumpulin merah, dia suka hijau hari ini juga. Tapi hari ini BB take profit dulu ya, dia yang kemarin naikin, hari ini gantian asingnya yang ngedorong. Tapi dia udah di supply area, harus hati-hati ya. Biasanya dekat-dekat supply area, kalau nggak mampu break 730 dia koreksi, tapi kalau mampu break out 730 dengan asing yang cukup lumayan nih, pembeliannya dari 15 Mei, ini sih ada potensial dia sampai 770 ya. MBMA ini masih so far bagus ya, stabil di atas MA20. Itu dia MBMA. Ayam crossing aja nih, nggak bagus ya. Ayam. Iya, nggak bagus. Crossing aja nih. Kemudian BJTM. BJTM dia kemarin habis rebalancing, cuma technical rebound, masih tidak menarik juga. MKAP kurang paling, SSNS kurang ya, SMDR paling ya, kapal-kapalannya nih. Masih konsolidasi. Oke sih, ya yang penting dia breakout 290. Nah, ini spesial ya, saya coba reviewkan terkait banking, bagaimana view teknikalnya ya. Jujur kalaupun mau invest memang harus atur nafas ya, karena tahun ini belum tentu dia bisa balik lagi all time high. Kayaknya agak susah. Mungkin tahun 2025 baru ya, tergantung siapa yang jadi presiden nanti di Amerika, karena itu berpengaruh kepada kebijakan suku bunga The Fed. Kalau suku bunga The Fed September ini diturunin, mungkin akan banyak rebound nanti bulan-bulan September ya, banking khususnya. Kalau sekarang masih sifatnya technical rebound dari segi teknikal semuanya ya. Masih technical rebound semua. Nah, kita cek dulu harga komoditas ini ya, call malam ini kayaknya sih bisa saham-saham batu bara lagi ya, masih up, masih up nih. Masih naik ya batu bara, mungkin besok masih lanjut kayaknya ya, saham batu bara. Tapi emang agak slow-slow ya, yang kencang hari ini ada oh ya. Jar. Kita cek banking dulu ya, saya cekkan banking di sini aja. Pertama dari BBCA. Nah, ini BBCA ini ya. BBCA ini krusial poinnya kalau teman-teman yang ingin mau beli-beli ya. Ini kita coba lihat view BBCA ya. Kemarin dia udah nutup gapnya di sini, sebenarnya dia ada gap lagi. Mungkin saya nggak tahu, mungkin Juni Juli kali ya, ketika ada mini crash sedikit market ya, kita infokan lagi sebelum kejadian, harusnya sih bisa nanti. Makanya kalau sekarang ini saya lebih prefer nyaranin ke dagang dulu aja. Kalau ada cuan 45% banking diambil dulu aja, beli lagi merah gitu terus dulu. Karena ini masih belum stabil ya. Kalau asing tuh belum masuk tuh masih belum tandanya rebound loh. Susah deh. Cuma sesaat aja. Nah, ini BBCA ini sebenarnya krusial poinnya adalah di bawah 9.000 itu paling enak kalau kita pingin nabung BCA ini. Ya, kalau kita pingin nabung itu di bawah 9.000. Selalu dia kemarin di dekat-dekat 8.600, 8.800 mantul. Memang benar-benar dijaga sih kalau saya lihat. Ini untuk BBCA ya. Karena dia ada gap juga di sini. Kalau yang mau invest emang di 8.500 dia potensial. Mungkin maybe Juli Juli lah ya. Ataupun Juni. Ini kita nggak tahu market apa yang bisa terjadi di kemudian hari. Kemudian untuk BBNI, kita cek dulu BBNI. Kita cek BBNI.
BNI. BNI ini satu-satunya saham yang masih ada sedikit inflow asingnya ya. Dari Mei juga walaupun keluar, ini benar-benar yang masih ada sedikit harapan lah kalau saya lihat ya, harapan-harapan. Tapi tetap ya, untuk BBNI ini resisten terdekatnya dia 4.790 dulu nih. Itu dia untuk view. Tapi masih bisa turun, masih bisa. Sifatnya technical rebound karena belum ada struktur higher high-nya. BBRI ini yang masih belum masuk asing-asingnya ya. Luar biasa ini. Dari 1 April asingnya jualan terus. Susah emang ini BBRI ini. Dia, kalau nggak salah ada bocoran ya. Nanti kuartal 2 ini menurun labanya. Makanya asing udah tahu duluan infonya ini. Kemarin beberapa grup juga udah ngasih tahu BCA naik labanya, BRI yang turun. Walaupun masih laba tapi turun. Nah ini bisa nanti kemungkinan Juni-Juli ini masih bisa turun. Sehingga kalau untuk sekarang resisten terdekat BBRI ini view-nya adalah di 4720. Di MA20-nya kalau dia masih di bawah MA20 didagangin aja, kalau udah stabil bisa dipakai trailing stop. BMRI kita lihat, BMRI. BRMI juga masih cukup lumayan lah ya, walaupun asingnya masih belum masuk banyak, tapi sejak April setidaknya ada inflow dia, masih ada lah asingnya. Makanya banking paling favorit sih emang Mandiri karena institusi. Ketika ekonomi kita lagi tidak tumbuh besar pertumbuhannya gitu, tidak bagus lah untuk kondisinya, karena baru saja rilis hari ini kita deflasi. Deflasi artinya penurunan daya beli ya, gitu. Inflasi yang kecil artinya masyarakat masih banyak yang ngerem untuk belanja ya. Itu membuat nanti pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 ini kemungkinan melambat. Nah, ini biasanya yang paling kena itu ya masyarakat menengah ke bawah ya, karena banyak kebijakan-kebijakan yang membuat daya beli masyarakat turun gitu. Nah ini BMRI ini cukup lumayan sih, emang dia institusi sama BCA makanya paling kuat ya. Karena dia tidak banyak ke masyarakat kecil. Nah ini 6725 resisten terdekatnya, tapi so far masih ini ya. Dia harus stabil di atas MA200, MA20 ini sih paling stabil menurut saya, karena dekat banget sama MA200, MA20-nya. Paling stabil Mandiri dibanding BUMN lainnya. Itu dia ya tadi ya untuk view-nya. Untuk banking, semoga besok masih bisa diberikan profit. Saya nggak tahu nih, Suri hari ini sempat naik ya, Suri. Hari ini sempat naik, tapi dia kayaknya nggak bertahan ARA ya. Tapi saya nggak tahu besok ini masih bisa lah untuk dilihat, untuk siapa tahu rame-rame lagi ya. Dan sesuai kita bahas semalam juga, hoki pagi-pagi loncat 3%, ya lumayan tadi. Kalau yang nonton saham beras kemarin ya, hoki-hoki loncat lumayan tadi. Tapi masih so far masih oke juga ini ya. Itu dia untuk saham-sahamnya. Kalau untuk yang IPO kayaknya ntar coba kita ini ya, ulangin lagi untuk yang konten IPO-nya. Karena kemarin so far terakhir ini ya, area udah kita bahas loncat. HYGN kompor juga semalam saya bahas kan loncat juga HYGN ya. Coba kita lagi bahas-bahas yang lain. Yang penting sih masih itu ya saham-sahamnya HYGN. Kemudian ada area, ada data. Nah, ada data merah-merah tuh di akum aja, apalagi di bawah 300. Jangan sampai hijau-hijau di kejar-kejar, nanti nyangkut lagi di pucuk ya. Oke, itu dulu untuk pembahasan malam ini ya, dan mohon doanya ya, kita lagi kena ban ini untuk YouTube-nya, tapi kalau subscribernya tapi tetap bisa nikmatin video ya, cuma video-videonya udah nggak dimonetisasi, biasanya kan berpengaruh ke konten kreatornya. Semoga saja aman jaya ya, kita udah banding juga ke YouTube-nya, kita nggak tahu tiba-tiba dibilang konten nggak original, padahal kita udah buat 500 video, banyak sekali ya, kita buat suara-suara saya setiap malamnya ya, bisa-bisanya bilang konten orang lain ya. Emang YouTube ini cari gara-gara emang. Oke, itu dulu. Semoga besok kita cuan dan sampai jumpa di besok lagi.